Lanjutan penyerangan Jumong terhadap Yontugon terus berlangsung hingga memasuki jam 12 malam waktu setempat. Walaupun sudah menghabisi seluruh prajurit, namun nyatanya Jumong masih mencari sisa-sisa tentara dan bangsawan Han yang sudah melarikan diri. Kabar tentara pasukan Cholbun yang sudah mengambil alih Yontugon kini telah sampai pada Tuan Huang dan Yang Sul. Alhasil mereka pun memutuskan untuk melarikan diri. Di tempat lain, Jumong dan pasukannya menemukan sisa-sisa tentara yang masih berkeliaran. Baku hantam pun akhirnya terjadi. Setelah sekian lama berperang, akhirnya Jumong berhasil menyapu bersih pasukan Han yang ada di wilayah tersebut. Setelah itu, Jumong kemudian memperkenalkan dirinya yang berstatus putra Hemosu kepada seluruh pengungsi yang belum mengenalnya. Dalam orasinya, Jumong mengungkapkan bahwa ia tak akan membiarkan para pengungsi menderita lagi. Tak jauh dari situ, Tuan Huang dan rombongannya yang hendak melarikan diri tiba-tiba dikepung oleh Oyi, Mogul, dan prajurit lainnya. Merasa terdesak, akhirnya Tuan Huang menyuruh prajuritnya untuk menyerang Oyi. Namun sayangnya dengan mudah Oyi dan yang lainnya bisa mengalahkan prajurit Tuan Huang. Kini seluruh bangsawan Han dikumpulkan. Para pengungsi yang sebelumnya merasa diperlakukan layaknya binatang sangat ingin membunuh para bangsawan Han dengan tangan mereka sendiri. Namun Oyi menahan amarah para pengungsi tersebut. Hal itu dikarenakan Jenderal Jumong ingin membawa para bangsawan Han dalam keadaan hidup-hidup. Tiba-tiba saja di tengah keramaian, Oyi mendapatkan laporan bahwa ada beberapa orang lagi yang melarikan diri. Ya, itu adalah Yang Sul bersama Hao Chen dan rombongannya. Oyi dan Mogul pun mengejarnya dari belakang. Setelah sekian lama kejar-kejaran, akhirnya Yang Sul pun terkepung. Oyi yang sudah tahu bahwa Yang Sul adalah putri dari Yang Jong pun lantas sangat marah. Karena menurut rumor Yang Sul ini suka menyiksa Yesoya. Yang Sul yang pasrah berteriak menyuruh Oyi agar membunuhnya saja. Namun Oyi tak gegabah dan hanya menamparnya. Ia berjanji akan membalaskan dendam Yesoya suatu saat nanti. Setelah itu Oyi kemudian membawa Yang Sul ke hadapan Jumong. Jumong berdiri menatap Yang Sul dengan tajam. Setelah itu Jumong menyuruh Mogul agar membuka ikatan Yang Sul dan membawanya ke ruangan tahanan. Mogul lalu memperkenalkan sekelompok bangsawan Han kepada Jumong. Mogul meminta izin kepada Jumong agar para pengungsi diperbolehkan untuk membunuh mereka sebagai pelampiasan. Namun Jumong tak gegabah dan menyuruh Jaesa agar mengurung mereka guna diinterogasi. Meskipun pengungsi banyak yang protes atas tindakan Jumong, akan tetapi Jumong mengingatkan bahwa para bangsawan Han bisa membantu mereka menyelamatkan lebih banyak pengungsi lagi. Kini akhirnya pasukan Damul berhasil menguasai kota Yontugon sesuai rencana. Selanjutnya Jumong akan pergi ke medan perang bersama tentara Damul lainnya. Ia memerintahkan Jaesa, Oyi, Hyobo, dan yang lainnya untuk menjaga Yontugon sampai ia kembali. Scene berpindah pada perkemahan Yontugon. Salah satu prajurit melapor kepada Yang Jong bahwa kota Yontugon kini telah jatuh. Yang Jong terperanjat karena memang ia tak menyangka Yontugon akan diserang lebih dulu. Ditambah lagi saat itu Daeseo cemas akan keberadaan istrinya. Kini mereka kebingungan dengan apa yang harus dilakukan. Haruskah mereka kembali dan merebut Yontugon ataukah justru tetap menyerang markas Cholbun seperti rencana semula? Tentu masing-masing pilihan akan sama-sama memiliki konsekuensi yang tak menguntungkan bagi mereka. Sementara di tempat lain, Muguh terlihat datang ke markas Cholbun dan melaporkan bahwa mereka berhasil mengambil alih Yontugon sepenuhnya. Dengan keberangkatan Jumong di Gunung Chunmu untuk memata-matai musuh, kini Susono sudah siap 100% menunggu perintah dari Jumong untuk penyerangan. Karena Yentabal tahu bahwa Daeseo adalah orang yang cerdik, oleh karenanya dia meminta pasukan agar menyerang dari berbagai sisi. Yongpo kembali ke Buyo.
Sesampainya di sana, ia memukul Majin dengan penuh amarah lantaran Majin telah membiarkan Yesoya dan Yuri kabur. Tak lama itu pamannya datang menghampiri dan menanyakan status Yongpo pergi ke Cholbun. Yongpo terkejut karena ia tak menyangka keberadaannya diketahui oleh orang-orang sekitar Buyo. Ia mengaku bahwa kepergiannya ke Cholbun hanya untuk bernegosiasi mewakili Buyo. Bahkan sang ibu sendiri terlihat kesal dengan anaknya itu. Menurutnya perbuatan Yongpo dinilai sebagai pengkhianat. Kabar tentang Jumong yang telah menguasai Hyuntugon kini sampai pada Raja Gembwa. Otomatis Dokbul meminta Raja agar memberikan bantuan pada Hyuntugon karena Daeso dan Yangjong sudah dipastikan dalam bahaya. Namun Raja Gembwa menolak karena ia merasa bahwa Daeso pasti mempunyai jalan keluar. Selain itu, Raja Gembwa berpendapat bahwa Jumong mengusir Han adalah sebuah takdir. Terlebih takdir tersebut adalah bagian dari mimpi Raja dulu yang sekarang dapat diwujudkan oleh Jumong. Raja hanya menyuruh Dokbul agar bagaimana caranya mempertahankan Buyo. Di tempat lain, Mari, Oyi, dan Mogul memata-matai perkemahan militer pasukan Hyuntugon. Diketahui masih belum ada pergerakan apapun, akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke perkemahan Jumong. Dalam pertemuannya, Oyi mempertanyakan mengapa tidak menyerang perkemahan Hyuntugon saja. Jumong berpendapat bahwa Hyuntugon masih memiliki pasukan penyergap di mana-mana. Jika sudah seperti itu, penyerangan tanpa rencana hanya akan membuat mereka kehilangan banyak prajurit. Mari berpendapat bahwa pasukan yang berada di perkemahan pasti akan memutuskan untuk kembali ke kota Hyuntugon. Oleh karenanya, selama Jumong kembali ke Cholbun, ia meminta agar Mari terus mengawasi pergerakan musuh. Singkat cerita, Jumong pun tiba di markas Cholbun. Ia langsung mengadakan sebuah rapat. Dalam rapat tersebut, Jumong rencananya akan membuat serangan Hyuntugon tidak ada artinya. Jika cara tersebut bekerja, maka mereka tidak ada pilihan lain selain menarik pasukannya kembali ke Hyuntugon. Saat ditanya oleh Hyuntabal cara apa yang digunakan oleh Jumong, Jumong menjawab bahwa cara pertama yang ia lakukan adalah mengirim surat dan meminta mereka untuk menyerah. Dengan begitu, Yangjong akan marah dan memulai penyerangan dengan cara memancing pasukan Cholbun ke tempat penyergapan. Jika sudah seperti itu, maka pasukan Cholbun tidak perlu terpancing mengikuti mereka. Hanya membiarkan mereka sia-sia dengan rencananya. Ketika mereka lengah dan tidak punya harapan, barulah Cholbun mulai menyerang mereka. Tidak lama kemudian, Pak Jarwo, Chanso, dan yang lainnya tiba membawakan makanan dan semua kebutuhan perang. Mereka kemudian membagikan makanan tersebut pada para prajurit. Para prajurit tampak bahagia dengan adanya konsumsi tersebut. Berbeda dengan kondisi di Hyuntugon, para prajuritnya terlihat sangat kekurangan makanan. Hal itu tentu membuat Yangjong frustasi dan ingin menarik pasukannya kembali. Tak lama itu, tiba-tiba surat dari Jumong pun tiba. Yangjong yang membaca surat tersebut berteriak marah. Bagaimana tidak marah? Dalam isi surat tersebut, Jumong mengatakan bahwa putrinya dan para bangsawan lainnya sekarang ada pada tahanan Cholbun. Jika kau menyerah sekarang, aku akan mengampuni nyawamu. Tapi jika kau tidak menyerah, kau dan pasukan Han akan segera mati, ancam Jumong. Yangjong berpikir bahwa jika mereka menyerang Cholbun, maka nyawa putrinya akan dalam bahaya. Rencana Jumong tampaknya berhasil ya guys. Daeso usul kepada Yangjong agar menyerang Cholbun dengan cara memancing mereka ke suatu tempat. Yangjong setuju dan akan memilih lembah Jeonhop sebagai tempat penyergapan. Pasukan Hyuntugon pun berangkat. Dalam perjalanan mereka, Mari sudah memata-matai. Mari lalu melapor kepada Jumong bahwa musuh sedang menuju perkemahan Cholbun. Saat ditanya jumlahnya, Mari mengatakan bahwa mereka tidak membawa semua tentara, melainkan Yangjong dan Pangeran Daeso sendiri yang memimpin. Jumong pun memberi kesimpulan bahwa itu hanyalah sebuah pancingan. Jumong dan para perwiranya pun bersiap berangkat menyambut pasukan Hyuntugon. Jumong memerintahkan duet Bubono dan Buyum agar selalu siaga dalam memimpin prajuritnya. Mereka pun akhirnya berangkat. Singkat waktu, akhirnya pasukan Damul dan pasukan Han sudah berhadapan-hadapan.
Dalam kubuhan, tanpa basa-basi Daeso memerintahkan pasukan untuk segera menyerang. Peperangan sengit terjadi di kedua kubu untuk kesekian kalinya. Kala itu Jumong melawan Daeso. Sementara itu Naru menghadapi Oyi. Naru kalah karena pedang yang digunakan Oyi jauh lebih bagus ketimbang pedang yang ia gunakan. Daeso dengan rencananya kemudian meminta pasukannya untuk segera mundur. Melihat itu, Jumong menyuruh pasukannya agar mengejar mereka. Dari kejauhan, Yang Jong tersenyum merasa strateginya berhasil. Di lembah sendiri, pasukan Hyun-tugon yang tersisa bersiap melakukan penyergapan begitu Daeso tiba di tempat tersebut. Kita berpindah lagi pada Jumong dan pasukannya yang terus mengejar Daeso. Namun setelah Jumong dan yang lainnya tahu kemana pasukan Daeso menuju, Jumong pun memerintahkan pasukannya berhenti dan kembali saja. Sementara pasukan Daeso sudah melewati pasukan penyergapannya. Mengetahui itu, pasukan penyergap yang mengira bahwa Jumong masih mengejar, lantas bersiap-siap dengan senjatanya untuk melakukan penyergapan. Namun setelah ditunggu cukup lama, Jumong dan pasukan Damul tidak kunjung datang. Daeso yang mengetahui bahwa Jumong tidak kunjung datang pun menjadi kaget. Ia pun lantas khawatir dengan pasukan yang dipimpin oleh Yang Jong. Sementara Yang Jong memimpin pasukannya melawan pasukan Buyum. Kala itu Yang Jong menyerang Buyum dari belakang, namun sayangnya tidak mempan. Hal itu tentu membuat Yang Jong sangat terkejut. Buyum tertawa meledek Yang Jong dengan mengatakan bahwa baju yang sedang dipakainya adalah pemberian langit untuk mengusir Han. Buyum kemudian menyerang Yang Jong dan sempat berhasil menjatuhkannya. Belum sempat membunuhnya, beruntung Yang Jong berhasil melarikan diri dengan cara melemparkan debu ke arah Buyum. Yang Jong dan pasukannya pun mundur. Ia memancing pasukan Buyum dan Bubono ke tempat penyergapan sama seperti apa yang dilakukan oleh Daeso tadi. Saat pasukan penyergapan Hyun-tugon sudah bersiap, lagi-lagi mereka kena prank. Kali ini Yang Jong benar-benar frustasi karena tidak berhasil menipu lawan. Selain kepintaran strategi mereka, kini persenjataan dan baju yang digunakan oleh Damul sangat merepotkannya. Tak lama itu seorang prajurit masuk memberi laporan kepada Yang Jong bahwa pasukan Liadong tak jadi membantu. Alasannya karena di part sebelumnya Jumong sudah menyuruh klan Malgal dan klan Hun agar menahan mereka. Mendengar itu tentu Yang Jong semakin marah dan stres. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke Hyun-tugon saja. Malamnya Jumong dan pasukannya diam-diam menuju ke lembah Jeonhyop untuk menyerang pasukan penyergap Hyun-tugon yang tengah istirahat. Karena pasukan penyergap tidak siap, akhirnya pasukan Damul pun berhasil melenyapkan mereka dengan mudah. Singkat cerita, Yang Jong dan pasukan Hyun-tugon berjalan menuju kota Hyun-tugon. Apesnya di tengah perjalanan pasukan Damul tiba-tiba muncul dan menyerang mereka. Tentu pasukan Hyun-tugon sangat terkejut karena serangan yang dipimpin oleh Jumong tersebut. Dalam pertarungan tersebut, Mari berhasil membunuh tangan kanan Yang Jong. Mengetahui kondisi yang semakin terpepet, Yang Jong dan Daeso pun mencoba kabur mengendarai kuda. Jumong kemudian mengambil busur dan 2 anak panah untuk kemudian menembakkan panah ke arah Yang Jong. Satu panah mengenai kaki kuda dan yang satu lagi mengenai kaki Yang Jong. Yang Jong pun terpental ke tanah. Yang Jong yang tak bisa apa-apa mencoba meminta pertolongan kepada Daeso. Namun Naru menyuruh agar Daeso pergi saja.
Karena Jumong semakin dekat, akhirnya dengan terpaksa Daeseo pun meninggalkan mertuanya seorang diri. Paginya terlihat Yang Jong berlutut di hadapan Jumong dan pasukan Damul. Jumong mengatai Yang Jong sebagai anjing Han. Padahal Yang Jong sendiri adalah seorang pangeran yang masih punya ikatan dengan bangsawan Gojusun. Jumong berkata bahwa ia harus memenggal kepalanya demi membalaskan dendam para pengungsi yang telah mati sia-sia. Namun Jumong memberikan sebuah tawaran kepada Yang Jong. Jika Yang Jong bersedia membantunya untuk mengalahkan Han seluruhnya, maka Jumong akan mengampuninya. Namun Yang Jong justru berteriak bahwa ia tak akan mengemis apapun kepada Jumong. Yang Jong mempersilahkan agar Jumong membunuhnya. Mendengar itu tentu Jumong marah. Ia menggenggam erat pedangnya dan membunuh Yang Jong saat itu juga. Pasukan Damul bersorak atas kematian Yang Jong. Para pengungsi dan rakyat Hyentugan menyambut kedatangan Jumong dengan meriah. Untuk merayakan keberhasilan tersebut, mereka mengadakan pesta jamuan makan malam. Semua rakyat yang ikut dengan sukacita merayakan hal tersebut. Semua bersenang-senang dengan makan dan berdansa bersama. Hal yang sama rupanya dirasakan oleh Yontabal. Ia menangis terharu melihat anaknya Susono dapat tersenyum setelah sekian lama mengalami penderitaan. Di tempat yang sama, Jumong dengan perwiranya juga sedang merayakan keberhasilan mereka. Sebagai anggota baru, Buyung merasa senang dan berterima kasih kepada Jumong atas kemenangan yang diberikan olehnya. Jumong tak besar kepala. Ia juga berterima kasih dan sadar bahwa semua keberhasilan yang ia capai selama ini juga merupakan bantuan dari para perwiranya. Mereka pun akhirnya minum bersama untuk merayakan kemenangan tersebut. Ketika semua orang merayakan kemenangan, Jumong masih khawatir dan sedang menunggu kabar mengenai Yesoya dan Yuri. Tak berselang lama datanglah Bubono yang memberikan berita bahwa ia tidak dapat menemukan keberadaan Yesoya dan Yuri. Bubono berpendapat bahwa kemungkinan Pangeran Yongpo sudah menipu Jumong. Ia juga menyesali akan tindakan masa lalunya, bahwa seharusnya ia dulu membawa kabur Yohwa dan keluarganya bersama Bubono ketika meninggalkan Buyo. Jumong sejenak terdiam untuk menahan tangis, namun hal itu tidak bisa. Walaupun ia mencoba menerima kematian keluarganya, namun Jumong tetap tak bisa membohongi perasaannya. Terlebih ia belum pernah sama sekali melihat anak semata wayangnya yaitu Yuri. Jumong lalu bertanya kepada Bubono mengenai Yuri. Bubono menjelaskan bahwa Yuri memiliki mata yang jernih. Walaupun ia belum pernah melihat masa muda Jumong, tapi Bubono yakin jika Yuri sangat mirip dengan masa kecil Mimin. Di tempat lain, Daeseo dan pasukan yang tersisa dapat kembali ke Buyo dengan kondisi yang memprihatinkan. Perdana Menteri menyambut dan heran dengan keadaan yang dialami mereka. Dubul bertanya mengenai apa yang sedang terjadi. Seakan dipermalukan, Daeseo diam tak menjawab. Naru pun menjelaskan bahwa mereka kalah dari pasukan Jumong. Tentara Han dapat dikalahkan dan Yang Jong telah dibunuh oleh Jumong. Daeseo yang masih marah terlihat tergesa-gesa untuk menuju kuil ramalan suci. Naru yang membujuknya untuk tetap tenang tidak bisa menghentikan langkah Daeseo. Bahkan Maoryong sebagai pendeta tertinggi pun tak didengar oleh Daeseo. Akibat itu kemarahan tersebut Daeseo lampiaskan kepada makam Yohwa. Daeseo menyuruh pelayan untuk menghancurkan nisannya. Untungnya raja datang. Beliau meredam amarah Daeseo dan menasihati bahwa seharusnya ia malu kembali berperang dengan meninggalkan pasukan yang mati terbunuh. Daeseo meluapkan emosinya. Ia melakukan hal ini karena Yohwa adalah ibu dari musuhnya yang menjadi penyebab kehancuran Buyo. Daeseo juga berniat untuk memobilisasi pasukan dan menyerang Jumong dalam perayaan kemenangan.
Secara rasional Raja menjelaskan bahwa Jumong yang sudah mengusir pasukan Hyuntugon maka akan sulit untuk ditaklukkan. Raja Gembua juga mulai menerima kenyataan bahwa Jumong memang ditakdirkan membangun negara baru. Daeso merasa bahwa hal itu sama saja dengan mempercayai jika Buyo akan runtuh. Tak bisa menerima hal tersebut, Daeso tetap bersikukuh. Walaupun surga menakdirkan Buyo untuk runtuh, maka Daeso akan melawan surga demi kehidupan Buyo. Untuk meyakinkannya lagi, Raja Gembua mengingatkan bahwa melawan Jumong hanya akan menimbulkan kerugian bagi Buyo. Terlebih lagi saat ini mereka dipersenjatai dengan pasukan besi yang membuat seluruh orang menjadi takut kepada Jumong. Tak bisa menahan lagi air matanya, Daeso menentang hal tersebut. Karena yang lebih ia takutkan adalah ketidakpercayaan raja terhadap kemampuannya. Selama ini Daeso sudah berusaha demi mendapatkan pengakuan raja akan kemampuannya dalam mempertahankan Buyo. Daeso merasa sakit hati karena raja lebih percaya kepada Jumong. Bahkan ketika Jumong lebih memilih mendirikan kerajaan baru, raja tetap mempercayai Jumong daripada Daeso yang berusaha susah payah mempertahankan kedaulatan Buyo. Karena sudah berlebihan, Raja Gembua pun menegaskan bahwa siapapun yang menentang otoritasnya maka akan dianggap sebagai pengkhianat walaupun itu anaknya sendiri. Raja pun pergi meninggalkan Daeso. Dan belum sempat Raja melangkahkan kakinya menuruni kuil, ia mengeluarkan batuk darah yang membuat semua orang panik dan bergegas menolongnya. Di lain sisi, Yongpo khawatir karena ia tidak bisa menemukan Yesoya. Ia khawatir jika ia dijebak dan akan dianggap sebagai pengkhianat. Satu-satunya upaya untuk menyelamatkan diri adalah dengan menemui ibunya yang masih memiliki rasa belas kasih kepadanya. Ketika malam tiba, Yongpo dan Majin diam-diam datang ke Buyo. Keberadaan mereka sayangnya diketahui oleh beberapa pasukan di sana. Akhirnya Yongpo pun dikawal oleh beberapa tentara. Ternyata tentara tersebut adalah suruhan dari ibunya sendiri. Hal itu ia lakukan sebagai antisipasi agar tentara Daeso tidak menyekap Yongpo. Bunha yang sudah menunggu sangat mengkhawatirkan keadaan anaknya. Ia memberikan solusi kepada Yongpo untuk pergi dari Buyo. Mengetahui itu, Yongpo merasa bahwa tindakan tersebut sangat mendiskriminasinya. Ia marah kepada ibunya dan menganggap bahwa hanya Daeso yang diberikan perhatian. Yongpo pun pergi meninggalkan ibunya yang menahan rasa sedih tersebut. Sementara itu, para tawanan yang ada di Hyuntugon diinterogasi satu persatu. Tuan Huang yang ada di sana ditanyai oleh Jaesa mengenai data pribadinya. Demi keselamatannya, Tuan Huang pun berbohong dan mengaku bahwa ia hanya seorang pedagang dari luar Hyuntugon. Alasan tersebut membuat Tuan Huang dapat lolos dari Jaesa. Untungnya Muguh paham bahwa dia adalah salah satu orang yang dekat dengan Perdana Menteri Han. Muguh pun lalu menyebut nama lengkap Tuan Huang dan memberitahu Jaesa bahwa dia adalah salah satu petinggi negara Han. Kabar ditemukannya Tuan Huang membuat para pengungsi lepas kendali. Mereka menyeret Tuan Huang dan berniat untuk menyiksanya. Para perwira tidak bisa menertibkan amukan pengungsi. Tak berselang lama, Jumong datang dan meredam amarah para pengungsi. Ia mendekati Tuan Huang dan memberitahukan bahwa ia tidak akan membunuhnya sekarang. Perkataan Jumong membuat amarah pengungsi tersulut kembali. Namun Jumong memberikan alasan bahwa Tuan Huang dapat dimanfaatkan sebagai tawanan agar para pengungsi Gojusun yang ada di tempat lain bisa dibebaskan oleh bangsa Han. Jumong pun memberikan dua pilihan tersebut kepada para pengungsi. Apakah mereka akan menyelamatkan para pengungsi lain atau membunuh Tuan Huang tanpa memikirkan nasib teman mereka yang masih menjadi budak dari negara Han? Seketika itu suasana menjadi hening. Para pengungsi sadar bahwa keegoisan mereka membutakan kemanusiaan dan mengabaikan nasib sesama. Mereka pun lebih memilih saran yang diberikan Jumong dan kondisi pun menjadi tenang kembali. Selanjutnya para perwira membawa Yangsul ke hadapan Jumong. Jumong memberitahukan bahwa jenazah ayahnya dimakamkan secara terhormat dan ia menyuruh Yangsul untuk kembali ke Buyo dengan membawa jenazah ayahnya.
Belum terima dengan kenyataan tersebut, Yang Sul hanya bisa mengancam bahwa Kaisar Chang'an dan Pangeran Daiso akan membalas tindakan mereka. Mogul yang ada di sampingnya memberikan usulan untuk menjadikannya tawanan. Namun Susono menolak hal tersebut karena Yang Sul bukan lagi tawanan yang dapat diperhitungkan. Karena faktanya Daiso menikahi Yang Sul hanya untuk mendapatkan kekuatan negarahan. Dan sekarang Hyun-tugon yang sudah hancur membuat Buyo tidak mendapatkan manfaatnya lagi. Setelah selesai mengurusi Yang Sul, Jumong dibingungkan dengan kandidat yang akan pergi ke Chang'an sebagai utusan. Yontabal datang pada waktu yang tepat dan ia menawarkan diri menjadi utusan. Walaupun sebenarnya menjadi utusan sama saja dengan mempertaruhkan nyawanya. Tentu saja hal tersebut tak disetujui oleh Jumong. Namun karena keinginan Yontabal yang kuat membuatnya Jumong tidak bisa menolak. Jumong pun memberikan pengawalan ekstra dengan menyuruh Mari dan Jaesa menjaga Yontabal selama perjalanan. Di tempat lain, keadaan Raja Gemwa semakin kritis. Di situ Dukbul dan Songju berusaha untuk melindungi raja dari pergeseran tahta. Mereka menyembunyikan kabar ini dari siapapun. Sayangnya hal tersebut sudah diketahui oleh Naru yang langsung melaporkannya kepada Daeso dan Wunha. Mereka yang tengah berdiskusi untuk mengangkat Daeso sebagai raja merasa terhalangi jika Dukbul masih ada. Hal ini menjadi motivasi bagi Daeso untuk membunuh Dukbul. Perbuatan kotor tersebut membuat ibunya tak setuju dan memohon kepada Daeso agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Karena pada akhirnya Daeso akan menjadi Raja Buyo yang selanjutnya. Namun ketamakan Daeso membuatnya tuli dengan saran tersebut. Dengan alasan Daeso tidak ingin kalah dengan kemajuan Jumong di tiap harinya. Tak berselang lama, Yang Sul datang dengan selamat. Ia disambut oleh Daeso dan Wunha yang mengkhawatirkannya. Setelah hal tersebut, Daeso dan Yang Sul berbicara empat mata. Yang Sul mengadu kepada Daeso bahwa ia mendapatkan penghinaan dari Jumong. Ia ingin Daeso agar mengerahkan pasukan untuk membalaskan dendamnya. Walaupun keinginan mereka satu tujuan, sayangnya hal tersebut tak bisa dilakukan karena Raja Gemwa sudah menerima bahwa Jumong akan membangun negara baru. Tekad Yang Sul yang tak padam untuk balas dendam bersedia melakukan apapun agar Daeso dapat menjadi Raja Buyo secepatnya. Ia pun menyuruh Hao Chen untuk mencarikan seorang tabib. Namun rencana tersebut diketahui oleh Songju dan ia pun segera menyelidiki mengenai tabib yang dibawa oleh Hao Chen. Berlanjut ke Hao Chen yang mengantarkan tabib itu ke Yang Sul. Dengan licik, ia mengiming-imingi tabib tersebut dengan pangkat yang akan ia terima. Ketika tabib menyetujuinya, Yang Sul baru memberitahukan bahwa tugas tabib itu adalah mencampurkan racun yang ia punya dengan obat raja. Sang tabib tak bisa menolak karena Yang Sul mengancam bahwa ia akan dibunuh jika tidak mau melakukan tugas tersebut. Sementara itu, Jumong mendapatkan kabar bahwa Yontabal berhasil bernegosiasi dengan Chang'an bahwa mereka akan membebaskan para pengungsi dan menukarnya dengan Tuan Huang. Jumong pun menyuruh prajuritnya untuk mengawal Tuan Huang pergi ke Chang'an untuk ditukar dengan para pengungsi. Sebelum kepergiannya, Tuan Huang mengancam Jumong bahwa Chang'an akan membalaskan dendam suatu saat nanti. Jumong membalasnya dengan perkataan bahwa tanah ini memang milik Gojusun jauh sebelum Han datang. Oleh karena itu, Jumong akan tetap merebut kembali tanah mereka yang telah dirampas oleh Han sampai akhir hayatnya. Setelah perjanjian tersebut dilakukan, Yontabal dan kedua perwira Jumong kembali dari Chang'an dan membawa para pengungsi dengan selamat. Yontabal memberitahu para pengungsi bahwa Jenderal Jumong ada di depan mereka. Seketika itu para pengungsi sujud dan berterima kasih kepada Jumong. Merasa tak pantas dengan sanjungan tersebut, Jumong menyuruh semua pengungsi yang bersujud untuk berdiri saja. Namun seluruh pengungsi sangat berterima kasih dan menganggap Jumong sebagai pahlawan mereka. Mendengar akan hal tersebut, Jumong terharu dan berjanji bahwa kedepannya Jumong dan seluruh rakyat akan membantu para pengungsi supaya bisa hidup di Hyun-tugon yang kali ini berubah menjadi nama Dokcheon selayaknya nama dulu sebelum negeri Han menjajah.
Masih di tempat yang sama, Jumong didatangi oleh pengungsi tua yang dulunya ia adalah seorang sejarawan. Ia memberitahu Jumong bahwa dirinya tahu mengenai keberadaan cermin perunggu simbol Raja Gojusun yang pernah direbutkan oleh bangsa Han. Cermin itu merupakan benda keramat terakhir yang harus dimiliki oleh Raja Gojusun. Jumong yang penasaran memohon kepada pengungsi tersebut untuk menunjukkan keberadaannya. Pengungsi tersebut tak keberatan dan memberitahu bahwa cermin itu berada di perpustakaan bawah tanah Yontugon. Mereka pun bergegas ke sana. Arsip dan semua gulungan bambu yang berisikan sejarah Gojusun membuat Oyi dan Jumong kagum. Kekaguman mereka bertambah ketika pengungsi itu menunjukkan cermin perunggu Gojusun. Pada cermin tersebut terdapat alfabet Gojusun lama. Cermin tersebut sangat dihormati oleh raja-raja Gojusun yang sering disebut dengan cermin Cheon Bugyeong. Di pagi hari, karena ketiga benda keramat sudah terkumpul, Jumong mengadakan ritual persembahan dengan seluruh rakyatnya. Ia berdoa dan mempersembahkan ketiga benda pusaka tersebut kepada leluhur dengan harapan rakyat Gojusun dapat selamat dari segala bahaya. 한나라군을 물리치고 천재신명께 고합니다. 구모 살펴주시옵소서.